mengantarkan anaknya saja TPA, mohon maaf ini Bapak Ibu, bisa sudah bagus guru itu mendidik di sekolah, umminya lah katakan di sekolah, pakai jilbab panjang kalau perempuan, pakai peci bagi yang laki-laki, sopan, menutup aurat, akhlaknya dijaga. Tapi masih ada orang Islam hari ini mengantarkan anaknya mengaji MDA, mengaji antara maghrib isya. Bisa saja kadang pagi dia antar anaknya yang dibonceng katakan yang perempuan pakai jilbab bagus, bahkan ada yang pakai kaos kaki. Oh, mak yang mau ngantar itu tidak pakai jilbab, dia pakai baju tidur, dia terbuka auratnya, itu pun dia anggap itu sepele. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berapa jam anak itu di sekolah? Paling lama 4 sampai 6 jam. Berapa lama anak ini di rumah? Dia hampir pasti lebih lama sama orang tua dibandingkan dengan gurunya di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami hormati dan kami muliakan, insyaallah kami doakan senantiasa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, sehingga asbab kecintaan ini besok kita kembali seperti yang disampaikan Rasul dalam hadisnya, al-mar'u ala man ahab, dia akan bersama orang-orang yang dia cintai. Bersama di dunia ini kita mencintai Rasulullah, mudah-mudahan besok di dalam surga Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar subuh ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Makin semangat dan makin bercahaya nampaknya. Efek lampu makin banyak. Alhamdulillah. Bapak Ibu, yang disampaikan Bapak pengurus tadi sebelum disampaikan materi tausiah subuh ini, insya Allah itu di Jumat pekan pertama dan Jumat pekan keempat. Kemarin itu saya dapat informasi dari Bang Marzuki bahwa kajian yang disampaikan Ustaz Ali Hamdani dulu itu membahas kajian tentang hadis Muslim ataupun hadis Sahih Muslim. Maka saya jawab di situ, saya tidak akan menyampaikan lanjutan kajian beliau karena kapasitas ilmu saya bukan ahli hadis. Tapi nanti kajian kita seputaran tentang kita ambil kitab-kitab yang mungkin biarpun dia hadisnya masih di bawah, bisa kita mulai dari Arba'un Nawawi, bisa juga nanti sampai di kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah. Jadi nanti Bapak Ibu di pekan 1 Jumat, pekan keempat Jumat, kita itu memang kalau kajiannya rutin, barulah nanti kita pakai meja dan pakai kitab. Dan itu Bapak usahakan, Ibu usahakan jangan libur-libur karena kajiannya lanjutan, beda dengan kajian subuh ini. Ini masih kajian seputaran dengan yang umum saja. Nanti kalau sudah rutin, dipastikan jangan libur-libur Bapak Ibu, supaya nanti umpamanya kita khatamkan kitab Arba'un Nawawi, berarti kita sudah bersanadlah istilahnya, berguru langsung membaca mempelajari kitab hadis
hadis biarpun yang kecil bisa nanti kita bertanggung jawabkan ilmu itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu informasinya Bapak Ibu. Mohon doa sehat-sehat badan, panjang umur, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan menuntut ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pagi subuh ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bicara di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Insyaallah Bapak Ibu hafal ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Doa ini Bapak Ibu disampaikan oleh dua nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan anak kandung beliau Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Artinya di sela-sela kesibukan mereka waktu itu sedang membangun Ka'bah Bapak Ibu, masih mereka sempatkan Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, bangkitkanlah dari kalangan mereka seorang nabi nanti yang tugasnya itu ada sebanyak 3. Apa tugas nabi yang akan diutus diminta mereka dari kalangan mereka itu nantinya? Tak lain dalam tafsir itu tujuannya adalah generasi-generasi ini besok menjadi orang-orang yang menyeru untuk kebaikan, dan pada akhirnya nanti akan disimpulkan makna ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail rupanya Nabi penutup itu, padahal Ibrahim punya anak 2, Nabi Ishak dan Nabi Ismail, tapi jalur Nabi kita Muhammad bukan dari Nabi Ishak, tapi dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Apa yang 3 ini? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nomor 1 dikasih nanti bagaimana cara Nabi itu untuk berhasil dalam berdakwah. Yatlu 'alaihim ayatika. Tugas Nabi itu yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah. Itulah permohonan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Dalam tafsir itu adalah hadis. Wa yuzakkihim, dan orang yang sudah mendengarkan kalimat-kalimat ajaran dari Rasulullah, sudah nanti diajarkan Quran dan hadisnya, siapa yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad ini, wa yuzakkihim, pasti mereka akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu aziz, mulia, hakim, dan maha bijaksana. Mudah-mudahan ayat ini nanti kita sedikit kasih pengajaran bagi kita semua, bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bahwa Rasulullah ini Bapak Ibu, pada momentum Maulid ini kita ambil sedikit bertanya dalam hati. Kenapa Pak Ustaz Rasulullah Muhammad itu berhasil dia untuk menjadikan para sahabat, para tabi'in, dan sampai orang hari ini berhasil dakwah Nabi itu? Apa yang dia lakukan? Nomor 1 itu dalam Quran, metode Nabi itu. Yatlu 'alaihim ayatika. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu seorang guru. Dia adalah yang mengajarkan kitab. Dia yang terus yang malam itu tidak ada bosan-bosannya mengajarkan. Jadi kalau ada orang bertanya hari ini,
itu adalah seorang guru Bapak Ibu. Lalu di mana keberhasilan Nabi Muhammad itu? Hari ini pun banyak orang yang menjadi guru, tapi kok kenapa Pak Ustaz berhasil? Karena terpantang kalau bahasa orang Medan. Di mana pantangnya? Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, sebelum dia mengajarkan kepada umatnya amal sekecil apapun, inilah pantangan kita ini. Sudah lebih duluan Nabi Muhammad itu dia lakukan dulu, barulah dia ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Itulah kunci keberhasilan itu. Ayo Bapak Ibu kita dekati, kita bedah sedikit. Bagaimana mungkin seorang ayah mengharap-harapkan anaknya rajin sholat ke masjid, sementara ayah ini hanya tukang menyuruh supaya anaknya sholat ke masjid, sementara ayah ini tidak pernah mencontohkan supaya anaknya rajin ke masjid. Beda gak Bapak Ibu? Hari ini kita lebih banyak menyuruh Bapak Ibu daripada kita mencontohkan atau mengajar. Bedanya mana Pak Ustaz? Kalau menyuruh Bapak Ibu gampang sebenarnya, sama dengan ceramah ini. Ini kan mengajak menyuruh terus nih, tapi yang diceramahkan ini belum tentu yang menyampaikan itu dia pun sudah melakukannya. Disitulah banyak kita sekarang gagal dalam mencontoh perilaku yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh, Bapak melihat anak kita subuh ini tertidur pulas, lalu Bapak sepakat dengan ibu, Assalatu wassalamu alaik, di masjid Bagus Salam. Karena ibu sudah rutin 4:30 bangun, Bapak juga 4:30 bangun. Sudah selesai, alhamdulillah, mandi taubat sudah, mandi taubatnya sudah selesai, lanjut dengan sholat sunnahnya semua sampai tahajudnya, zikir. 5 menit menjelang azan, Bapak Ibu sepakat dengan istri, ayo ke masjid sholat berjamaah. Padahal anak kita di situ sudah ada yang tingkat SMP, ada yang SMA. Bapak ngomong sama ibu, bangunkanlah anak-anak. Antara suami istri pun hari ini hendaknya mereka sepakat supaya mengantarkan anak cucu keturunan masuk surga bersama-sama. Biasanya ayah mulai tegas, bangunkan anak-anak biar ikut sholat ke masjid. Kata istri, kasihan bapak anak-anak, mereka masih muda, besok mereka udah dewasa menikah, rajin mereka berjamaah di masjid. Tak ada jaminan Bapak Ibu. Mestinya yang dua ini jangan hanya tukang menyuruh saja. Kalau Bapak Ibu sudah rajin ke masjid, contoh kecilnya, maka yang dua ini harus sepakat, harus tegas, antarkan keluarga ini masuk surga bersama-sama. Bagaimana kata para ulama? Kalau kau melihat anakmu yang ketika sholat sudah mulai ditunaikan, kemudian dia lalai, dia tertidur, kau bangunkan. Bagaimana cara membangunkan dia? Seperti layaknya kalau dia tak sholat, dia kan nanti masuk neraka. Seandainya rumahmu itu kebakaran, bagaimana kau perlakukan anakmu? Apakah sudah datang api mau menyambar, kemudian kau cubit saja kakinya? Nah, bangun nah, bangun nah. Kan tidak begitu Bapak Ibu. Kalau api sudah mulai makin dekat, dari ruang tengah sudah mulai datang, anak terkurung di kamar, apakah kita hanya gedor-gedor pelan pintunya? Tidak. Dobrak pintunya, bangunkan dia. Caranya Pak Ustaz, kalau tak bangun, gendong. Kalau juga tak bisa, siram dengan air. Apa sebab? Daripada besok anakmu dipanggang di api neraka di depan matamu, lebih bagus dia marah hari ini menengok ayah ibunya karena tegas dalam mengajarkan agama ini. Ini kelalaian kita sekarang Pak. Tak ada keresahan dalam pikiran ini lagi. Kita asik-asik mensolehkan diri kita, sementara keluarga di depan mata kita biarkan mereka menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis Bapak Ibu termasuk ustaz kepada Allah kalau ada keluarga yang melakukan demikian. Di mana keberhasilan Nabi? Sebelum dia sampaikan ke umat kalimat, dakwah, dia mulai dari dirinya dan dia mulai dari
keluarganya, dia sampaikan kepada para sahabatnya, sehingga pak orang menengok. Nabi ajarkan pamannya sholat tepat waktu. Sahabat menengok, betul tak Nabi itu sholat tepat waktu? Alhamdulillah. Nabi mengajarkan sholat berjamaah, maka tertuang dalam hadisnya, sholat jama'atan tafdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Orang yang sholat berjamaah itu lebih bagus daripada sholat sendiri sampai tingkatan derajat pahala bisab'in wa isrin, 10 ditambah dengan 2 ditambah lagi dengan 2 ditambah terus bertambah-tambah sab'in wa isrin, sampai dia dapat 27 derajat pahala yang dia dapatkan. Apakah Nabi hanya berteori? Jawabnya Bapak Ibu, tidak. Sudah duluan Nabi lakukan sholat berjamaah, baru kemudian dia terus ajak dia doktrin para sahabat-sahabatnya. Makanya Rasulullah itu Pak Ibu berhasil didengar orang cakapnya, didengar orang dakwahnya, karena dia duluan melakukan, baru dia sampaikan kebaikan itu. Coba bawakan ke diri kita, Pak Ustaz, ya, apakah kita harus menjadi orang yang baik betul dulu, baru kita mengajak orang melakukan kebaikan? Jawabnya Pak, kalau kita tunggu diri kita menjadi orang yang baik seperti Rasul, itu sampai kiamat nampaknya tidak akan tercapai, tidak akan terjadi Bapak Ibu. Tapi jangan berhenti menyampaikan kebaikan sekalipun kita belum menjadi orang baik. Mana tahu entah dari lisan siapanya kebaikan itu keluar, didengarkan oleh umat ini, sehingga nanti menjadi kenangan terindah bagi mereka yang akan datang generasi kita. Artinya Bapak Ibu, coba kita renungkan sejenak. Kenapa ya Allah aku punya cita-cita menjadikan anak-anakku soleh dan solehah? Jawaban itu ada dalam diri kita. Jangan-jangan anak kita melihat kita, memang mereka pun tak melihat kesolehan itu di dalam diri ayah dan ibunya. Kenapa anak itu disuruh dia selalu menjawab, melawan, malah lebih tinggi suaranya ketimbang kita, padahal yang kita suruh itu baik? Apa kata ibu? Nah, anak gadis mau makan sudah dewasa, asal keluar rumahnya itu aurat rambut kita ini, asal keluar rumah tutup auratnya. Nah, saya dengarkan ceramah Ustaz, kalau nanti keluar rumah sehelai rambutmu saja kau nampakkan dengan sengaja, itulah salah satu diganti Allah besok menjadi rantai daripada rantai neraka jahanam. Itu yang akan menarik dari ayam omak besok. Baik pun ayam omakmu ini, tapi kalau enggak aku kasih tahu engkau wahai anak gadisku, itu besok yang akan membuat kami selangkah mau masuk surga, terlaknat kami gara-gara kami biarkan kau membuka aurat keluar rumah. Kata anak ibu, apa kata dia? Omak pun saya tengok sering-seringnya keluar rumah, taknya mama pakai jilbab. Kata dia, tergigit lidah orang tua hari ini menyuruh anak berbuat ketaatan, karena memang diri kita pun tidak ada mereka nampak sosok tauladan yang baik dalam diri ayah dan omaknya. Untunglah anak itu tak menjawab dia, tapi paling tidak dalam hatinya, mungkin di mulut dia lama kata dia, tapi tidak pernah dia amalkan. Apa sebab? Tidak ada contoh yang paling dekat, guru yang paling utama bagi anak-anak kita, kecuali adalah kedua orang tuanya. Mohon maaf Pak, ini agak sedikit sensitif saya sampaikan, mohon maaf ini. Orang yang mengantarkan anaknya saja TPA, mohon maaf ini Bapak Ibu, bisa sudah bagus guru itu mendidik di sekolah, umminya lah katakan di sekolah, pakai jilbab panjang kalau perempuan, pakai peci bagi yang laki-laki, sopan, menutup aurat, akhlaknya dijaga. Tapi masih ada orang Islam hari ini mengantarkan anaknya mengaji MDA, mengaji antara maghrib isya. Bisa saja kadang pagi dia antar anaknya yang dibonceng katakan yang perempuan pakai jilbab bagus, bahkan ada yang pakai kaos kaki. Oh, mak yang mau ngantar itu tidak pakai jilbab dia.
pakai baju tidur dia, terbuka auratnya, itu pun dia anggap itu sepele Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berapa jam anak itu di sekolah? Paling lama 4 sampai 6 jam. Berapa lama anak ini di rumah? Dia hampir pasti lebih lama sama orang tua dibandingkan dengan gurunya di sekolah. Maka anak ini bingung. Dia ini bingung dia. Mana yang mau ku contoh? Di sekolah aku diajarkan guruku, ku tengok ustazahku, baik-baik pakaiannya panjang, berjilbab panjang. Ku tengok guru laki-lakiku pakai peci, sopan, pakai kaos kaki. Nampak dia sosok. Pulang dia ke rumah, Allahu Akbar, tidak dia dapatkan sosok tauladan itu di ayah dan ibunya. Makanya kita tak mempan lagi nasihat itu kita sampaikan kepada anak cucu keturunan kita. Bahasa orang ujung batunya dicemeh anak kita sekarang, dicemeh sekarang ibu-ibu sama anak kita. Apa sebab? Kita contohlah kembali bagaimana Rasulullah mendidik umat ini. Sosok ketauladanan Rasulullah itu, dia tidak mengajarkan kepada sahabat sebelum dia duluan melakukan kebaikan itu. Kita 100% termasuk ustaz akan mampu melakukan itu. Paling tidak mendekatilah Pak, pilih-pilihlah yang besar-besarnya. Apa cita-cita ayah umat sekarang sama anak-anak kita itu? Satu pun di antara kita tak ada yang mau meninggalkan keturunan yang mendurhakai Allah. Tidak ada kita yang bercita-cita meninggalkan anak yang tak pernah sholat. Tidak akan ada di antara kita yang mau meninggalkan anak yang tak mau puasa besok Ramadan, tidak mau ke masjid, durhaka ke orang tua, pelit, bakhil, kikir. Tidak ada Bapak Ibu. Ditanya semua ini pengen punya keturunan yang soleh-soleha, rajin ke masjid, puasa sunnahnya lancar, baca Qur'annya istiqomah, mengaji jalan terus. Harapan-harapan itu kalau tidak diperjuangkan tidak bisa Bapak Ibu. Perjuangannya dimulai dari mana? Kalau ibu berharap punya anak penghafal Quran, mestinya ayah ibu di rumah nampak anak itu memang yang sering awak pegang adalah Al-Quran. Kalau ayah oma habis maghrib selalu baca Quran rutin, tak mungkin anak itu kalau main handphone, tak mungkin dia berani lagi pegang handphone kalau kita bilang, nah baca Quran. Apa sebab? Karena ayah omaknya pun dia tengok baca Al-Quran. Aku Pak Ustaz payah anak-anak sekarang handphone aja. Dulu mendiamkan anak kasih dodot, diam. Sekarang kasih dodot tak mau dia lagi. Dikasih roti tak mau dia lagi. Dulu kita pulang kerja, apa kata anak? Ya minta uang. Sekarang tak ada cerita uang. Yang diminta anaknya mana handphone. Orang tua hari ini mengeluhkan selalu anak sekarang di Ustaz handphone ke handphone. Tengok Bapak Ibu, ayah omaknya berapa jam dia pegang handphone dibandingkan dia tak pegang handphone. Di pesta yang dipegang handphone, di rumah yang dipegang handphone. Lalu kenapa anak hari ini setiap detik tergeletak handphone diambilnya? Kenapa kita harus marah? Padahal kita sudah duluan mencontohkan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa mereka tak dengar? Begitu diambil handphone, kenapa dia menangis? Karena dia tengok ayah omaknya pun lebih lamanya pegang handphone dibandingkan tidak pegang handphone. Ayo Bapak Ibu, belajarlah kita. Tidak usah terlalu kaku dalam berumah tangga, termasuk di depan hadapan anak-anak kita. Terutama kita ini yang bapak-bapak ini, contohlah yang dibuat oleh Rasulullah. Bagaimana aku bisa menjadi contoh di dalam keluargaku, didengarkan cakapku, tidak ada cara lain kecuali contohkan terlebih dahulu kebaikan-kebaikan itu. Nanti anak-anakmu, istrimu akan manut, bahasa orang kita Jawa, tunduk, patuh, ikut dengan cakap yang Bapak inginkan sesuai dengan apa yang Bapak cita-citakan. Kalau hanya berteori saja, maka tidak menjadi sosok tauladan. Besok dia akan terus di belakang kita akan berkata dia cemeh kita. Ayahku saja begitu kata dia, omakku saja begitu kata dia. Maka di depan kitanya dia baik, di belakang kita dia sesungguhnya melawan dalam hatinya, karena dia tak melihat kebaikan itu ada di dalam diri ayah dan omaknya. Terakhir Bapak Ibu, setelah Nabi bacakan ayat-ayat Allah, dia
ajarkan kepada para sahabat. Ingat Bapak Ibu hebatnya Rasulullah ini. Wa yuzakkihim, ini nomor 3, mensucikan diri mereka. Kita sepakati Bapak Ibu, semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu, yang paling tidaknya Bapak Ibu kalau kita ulang-ulang rukun Islam yang 5 ini, mulai kita ucapkan dua kalimat syahadat, kita sudah berikrar tunduk patuh dengan aturan-aturan, kita sudah diikat dengan semua hukum dan aturan Allah dan Rasulnya. Yang kedua ini, mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Apakah sholat 5 kali sehari semalam ini ada maksud Allah untuk menyita waktu kita? Jawabnya Bapak Ibu, bukan. Justru diwajibkan 5 kali sehari semalam sholat. Kalimat wa yuzakkihim, percaya Bapak Ibu atau tidak, maka orang yang taat melakukan sholat, ending dari sholat itu dia akan mendapatkan pencegahan dari sifat keji dan munkar. Kalau dibaca dalam hadisnya, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, bagaimana gambaran orang yang sholat 5 waktu itu? Kalau engkau punya rumah, kata Nabi, di depan rumah itu ada sungai yang mengalir, maka kemudian orang ini dia nampak sejak keluar rumah sungai ini jernih mengalir, dia mandi 5 kali sehari semalam. Apakah masih ada daging kotoran yang tinggal di badannya? Kata sahabat, tentu tidak ada ya Rasulullah. Begitulah laksana orang yang menjaga sholat 5 waktu. Nanti subuh dia sholat, bersih badannya. Bekerja, nanti subuh dia sholat, bersih lagi badannya. Nanti dia bekerja lagi, asar masuk, ambil wudu, bersih lagi badan. Masuk maghrib, bersih lagi. Masuk isya, bersih lagi. Inilah berputar-putar kehidupan orang beriman, maka dia nanti menghadap Allah. Wa yuzakkihim, disucikan mereka itu dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Salah satunya adalah syariat sholat pun kita lakukan. Tak ada maksud Allah merampas kebebasan kita untuk bekerja di dunia ini. Itu bentuk kasih sayang Allah. Sholat engkau supaya disucikan. Antara subuh ke zuhur kita ini melakukan dosa. Nanti di zuhur kau datang lagi, buang muka. Nanti dari zuhur ke asar lakukan dosa lagi. Datang asar lapor lagi, sucikan. Nanti asar ke maghrib buat dosa lagi. Maghrib datang lapor, sucikan. Kapan hamba ini berdosa? Kalau dia rutinkan ini, maka kemudian wa yuzakkihim. Siapa yang ikut dengan syariat Nabi Muhammad ini, insya Allah dia akan tetap dalam kesucian daripada dosa-dosa yang terus berulang kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mengingat waktu Bapak Ibu kemana lewat 5 menit, kita sudah sampai di sini. Nanti sampai di rumah terjemahkanlah paling tidak rukun Islam ini. Kenapa harus ada sholat? Endingnya mensucikan diri kita. Kenapa harus ada puasa? Endingnya supaya Allah ingin pandai kita mengekang hawa nafsu. Kenapa harus ada infak dan sedekah? Supaya kita paham indahnya berbagi, merasakan kesulitan orang lain. Kenapa harus ada haji? Kenapa harus ada umrah? Kenapa harus banyak mengeluarkan dana? Supaya kita paham bahwa perjuangan dalam melakukan ketaatan itu Bapak Ibu, sholat hanya butuh fisiknya saja. Kalau infak hanya butuh hartanya saja. Puasa hanya butuh menahan diri saja. Giliran cerita tentang haji, kenapa dibuat ujungnya dalam hadis, man istata'a ilaihi sabila, hanya orang-orang yang dimampukan Allah saja yang bisa menunaikannya. Apa maknanya? Hanya dalam amalan haji dan Bapak Ibu terkumpul langsung daripada hukum-hukum ini. Sholat ketika haji ada, fisiknya di situ dilatih ada, kemudian hartanya juga berangkat harus pakai duitnya komplitlah di haji ini. Disitulah baru dapat pilarnya sempurna, itu menjadi hukum Islam yang kelima. Nanti di rumah dibaca kembali ditelaah. Waktu kita Bapak Ibu terbatas karena ini masih jam kita bekerja. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Dan kembali Ustaz ingatkan, kajian kita subuh ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Mudah-mudahan menambah jiwa semangat dalam beramal. Maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu.
alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha